Mohon izin Bapak melanjutkan. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji zat dengan pH universal, di mana zat-zatnya sudah tersedia. Baik, siapa yang akan menguji dari awal? Dinda, silakan. Oke, kasih tepuk salut. Aku salut sama Dinda. Salut. Jadi anak, ternyata Dinda sudah membuktikan bahwa jeruk nipis, ini kan ada di kehidupan kalian ya, memiliki pH kurang dari 7 sehingga dia termasuk siapa lagi? Yang atau Silmi kenapa? Ya baik. Yang termasuk asam pH-nya itu kurang dari 7 ya Bu? Iya. Nah kita buktikan benar tidak zat asam yang ada di sini itu kurang dari 7. Siapa yang ingin membuktikan lebih lanjut? Oke, silakan Nafisa. Baik, di sini saya akan membuktikan bahan yang kita gunakan sehari-hari untuk memasak, yaitu air cuka. Apakah kandungan air cuka termasuk zat asam atau bukan? Di sini dapat terlihat bahwa pH dari air cuka adalah 2, di mana zat asam pH-nya yaitu kurang dari 7. Oke, kasih tepuk salut. Aku salut. Mana? Salut, luar biasa. Oke, ada lagi yang ingin membuktikan bahwa di sini ada zat yang bersifat asam? Saya Bu. Oke, silakan Cantika. Jadi di sini yang saya ketahui zat asam itu adalah kopi. Sebelum itu secara kimia asam adalah ion yang melepaskan hidrogen. Nah, kita buktikan ya di sini. Di sini terbukti teman-teman bahwa kopi memasuki zat asam, yaitu kurang dari 7. Oke, kasih tepuk salut. Aku salut. Sama Cantika. Salut. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan kaitannya dengan kopi, ya? Mungkin, ya, Novel kenapa? Ya. Nah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kenapa? Lanjut. Kalau orang sakit, gitu ya. maaf, Anak-anak boleh kita banyak sudah tadi mencari tahu berbagai bentuk bulan, gitu ya. Ada bulan sabit, purnama dan setengah bulan. Nah, sekarang siapa yang mau membuktikan bagaimana terjadinya perbedaan bentuk bulan ini? Siapa yang mau bantu Bapak? Oke, coba. Dela, silakan masuk. Bersiap. Siap. Memberi salam. Mohon izin Bapak, kami lanjutkan. Baik, Dela, tepuk tangan untuk Dela. Nah, Dela bantu Bapak untuk membuktikan
perubahan bentuk bulan ini disebabkan oleh apa? Silakan Dila, melalui lab maya yang ada di ruang murid. Jadi saya izin menjelaskan, untuk bulan itu yang pertama ada di bulan baru. Jadi di sini bulan tidak terlihat ya teman-teman. Lalu yang kedua ada di bulan sabit, yaitu bulan sabit awal. Terlihat bahwa bulan sabit awal seperti misal di sini ada cahaya sedikit. Mulai kelihatan. Oke, Iya. lanjut. Lalu di sini ada warna-warna, keterangan warna. Jadi warna putih itu bagian terang yang tampak dari bumi. Sementara bagian kuning, bagian terang tidak tampak dari bumi. Dan yang gelap itu yang sama sekali tidak terlihat. Kita Oke, lanjut. kita lanjut. Yang kedua ada di bulan Perbani awal. Jadi di sini bulan sudah terlihat ya setengahnya, ada warnanya nih. Aku tunjukin. Di sini bulan Perbani awal sudah tampak setengah, terlihat dari bulannya. Oke. Ya. Nah, sekarang coba Dela tunjukkan ke bulan purnama. Tadi setengah, Jadi, apa yang terjadi di bulan Kita purnama? bulan purnama, di sini ada terlihat semua ya teman-teman. Oke. Nah ini terjadi karena sinar matahari Ya. yang menyinari area bulan di sebelah kiri. Jadi pada saat waktu malam, bulan akan menyinari bumi di bagian sini. Oke, kita berikan tepuk salut untuk Dela. Tepuk salut. Sama Dela. Salut. Oke, boleh tutup Dela. Baik anak-anak, menarik sekali bulan purnama. Bulan purnama indah? Indah. Oke. Siapa yang tahu kaitannya antara keindahan bulan purnama dengan fenomena alam lainnya? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Alexa. Apa Alexa? Pasang air laut. Oke, betul. Bapak mau tanya nih. Kira-kira pekerjaan apa yang berhubungan dengan laut? Coba. Nelayan, betul. Oke. Anak-anak, jadi ketika bulan purnama ini sebagai tanda tadi seperti yang kata Alexa sampaikan, tanda sedang terjadinya pasang laut. Oke, kita bayangkan lagi, Bapak mau mancing kalian. Kita akan seolah-olah adalah seorang nelayan. Ketika kalian menjadi seorang nelayan, bulan purnama cukup indah, kata Alexa, pasang air laut. Kalian berani nggak berlayar untuk menangkap ikan? Tidak. Oke. Kenapa? Coba, ada yang tahu kenapa? Oke, Farah. Karena potensi besar ombak itu dapat membahayakan nyawa nelayan. Benar sekali, tepuk tangan untuk Farah. Betul anak-anak. Jadi karena air pasang, potensi ombak itu begitu besar dan membahayakan kita sebagai seorang nelayan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, selain kita tadi tentang pasang air laut gitu ya. Bapak sini. Terima kasih banyak Bapak. Saya dari Depok Bapak. Depok. Iya. Berapa tahun? Mengajar dari tahun 2014 Bapak. Honor sempat ke pelosok 2 tahun Bapak. SM3T. Lulusan mana sih? Saya lulusan UHAMKA Bapak. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini kelas berapa? Ini kelas 9B Bapak. Ini kita. Ya Talia. Dari anak-anak, Masya Allah. Pak Menteri, mana sih Pak? Saya lulus 2015 Bapak. Iya Bapak.
Saya umur 14. Bersiap. Siap. Memberi salam. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang Bapak. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tiba di ruangan acara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan
kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Selamat datang dalam acara digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Bapak Ibu hadirin, pembelajaran dengan menggunakan PID atau Papan Interaktif Digital selaras dengan Asta Cita keempat Kabinet Merah Putih, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan mewujudkan pendidikan bermutu serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Direktur Pendidikan Usia Dini, Bapak Suparto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'ammahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Sami'u ya Mujibu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihi, kami berterima kasih atas nikmat-Mu yang melimpah. Kami berterima kasih kepadamu atas hadirnya pemimpin yang mencintai kami dan kami mencintai beliau. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu sekecil apapun itu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi, sinarilah kami dengan cahaya-Mu, penuhilah relung kalbu kami dengan ilmu-Mu, bimbinglah kami menuju jalan lurus-Mu, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang ikhlas membangun negeri ini. Berilah kami kekuatan dan kemudahan untuk memajukan Indonesia yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami kekuatan dan kemudahan untuk mendidik dan mempersiapkan generasi-generasi muda kami. Jadikanlah mereka generasi yang berakhlak karimah dan berprestasi. Generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya. Generasi yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin hebat negeri ini. Generasi yang akan mengantarkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri indah yang bertabur cinta-Mu ya Allah. Allahumma ij'al abna'ana wa banatana min ahli al-fahmi wal hikmati wal akhlaqir rafi'ah. Wasrif anhumul jahla wad dha'fa. Waftah lahum abwaban najah wa raf'ati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami sebagai generasi yang memiliki kecerdasan, intelektualitas, dan karakter unggul. Jauhkanlah mereka dari kebodohan dan kelemahan, dan bukakan bagi mereka pintu-pintu kesuksesan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Allahumma hdi warham qadatana wa wulata umurina. Allahumma barik fi juhudihim وصحح نياتهم واجعلهم قادة صالحين مخلصين ينصرون العلم ويدعمون المعلمين والطلاب. اللهم اجعلهم مفتاحا للخير مغلقا للشر واقضي على أيديهم حوائج العباد وانشر في حكمهم العدل ورحمة. Ya Allah, berilah petunjuk dan kasih sayang-Mu kepada pemimpin kami dan para pemangku kepentingan kami yang telah bekerja untuk kemajuan negeri ini. Ya Allah, berkahilah usaha mereka, luruskan niat mereka, dan jadikan mereka sebagai pemimpin yang saleh, ikhlas, membela ilmu, serta mengasihi para guru dan para muridnya. Ya Allah, jadikan mereka pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Tunaikan
melalui tangan mereka hajat para hamba-Mu, dan hadirkanlah melalui mereka keadilan serta cinta dan kasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, laporan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia dan kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati sejawat anggota Kabinet Merah Putih, bersama kita Bapak Menko PMK, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Ibu Menkom DG, Bapak Kepala KSP, Bapak Gubernur Jawa Barat, kemudian Bapak Kepala Komunikasi Presiden, dan juga Komisi 10, hadir 3 orang pimpinan dan ketua dan 2 wakil ketua. Sejawat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para pejabat tinggi dan madya, para tamu undangan, dan kepala sekolah SMP Negeri 4 Bekasi, dan seluruh jajaran Dewan Guru, juga para guru dan murid di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang menganugerahkan nikmat, rahmat dan taufik-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri peluncuran dan peresmian digitalisasi pembelajaran sebagai realisasi program prioritas Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Yang mulia Bapak Presiden, izin kami melaporkan bahwa program digitalisasi pembelajaran yang diluncurkan pada hari ini merupakan pemenuhan janji Bapak Presiden pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 dan pelaksanaan Inpres nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran, dan Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Program digitalisasi pembelajaran terdiri atas: pertama, pembagian interaktif flat panel atau panel interaktif, penyediaan laptop, penyediaan materi pembelajaran, dan pelatihan guru. Program ini mulai dilaksanakan pada 15 Agustus tahun 2025 untuk 288.865 sekolah dan PKBM. Sampai 16 November 2025 pukul 22, ini update sampai tadi malam Pak Presiden, sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025.
Bapak Presiden dan tamu undangan yang kami muliakan, kami melakukan monitoring dan juga melakukan evaluasi sekolah-sekolah yang telah menerima IFP atau Digital Panel. Sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, belajar dengan gembira, penuh semangat, dan capaian pembelajaran terus meningkat. Ini semua adalah bukti revolusi pendidikan yang diletakkan Bapak Presiden melalui digitalisasi pembelajaran dan pembagian IFP yang hari ini Bapak hadir secara langsung untuk meluncurkannya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas komitmen dan dukungan program yang luar biasa. Bapak Mensesnek, Bapak Seskap, dan jajaran Kabinet Merah Putih atas kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan sangat baik. Terima kasih kepada Kementerian Dikdasmen, khususnya Dirjen PAUD Dikdasmen dan Vokasi serta seluruh jajaran yang telah bekerja siang dan malam untuk dapat menyukseskan program Bapak Presiden ini. Terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra, Dinas Pendidikan, UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di seluruh Indonesia, dan para relawan serta pejuang digital atas dedikasinya menyukseskan program digitalisasi pembelajaran menuju Indonesia cerdas dan generasi emas 2045. Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan informasi, kami memilih SMP Negeri 4 Kota Bekasi ini karena SMP ini adalah satuan pendidikan yang telah merasakan dan menikmati semua program unggulan Bapak Presiden. Ruang kelas yang Bapak kunjungi tadi adalah ruang kelas baru yang dibantu dana revitalisasi dan juga toilet 5 pintu yang setiap toilet ada akses untuk penyandang anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah ini juga sudah menjadi pelaksana MPG dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang keracunan sama sekali. Sekolah ini juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis oleh Bapak Menteri Kesehatan dan juga para gurunya sudah menerima insentif kenaikan tunjangan dari Bapak Presiden dan insentif untuk para guru honorer. Itulah mengapa kami memilih SMP Negeri 4 Bekasi ini, dan kami informasikan Pak Presiden, Ibu Kepala Sekolah harusnya berangkat umroh. Tetapi karena menghormati acara ini, beliau menunda keberangkatannya. Kami tidak tahu apakah biayanya hangus atau tidak. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh jajaran di SMP Negeri 4 Kota Bekasi ini. Bapak Presiden, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden untuk meluncurkan program digitalisasi pembelajaran, memberikan arahan dan pesan untuk anak Indonesia. Izinkan saya mengakhiri dengan membaca 2 pantun. Oh, anak-anak sudah semangat itu. Padahal pantunnya belum tentu cakep. Pantunnya dari Bekasi menuju Klaten. Membeli baju, blangkon, dan tas. Digitalisasi program yang keren. Kok nggak cakep sih? Digitalisasi program yang keren, pendidikan maju, Indonesia cerdas. Pantun yang kedua untuk Pak Presiden. Jalan-jalan ke Purwokerto. Jangan lupa nikmati mendoan. Di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, pendidikan Indonesia hebat dan berkemajuan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang tidak berkenan selama kami menyiapkan acara ini. Dan kami mohon dengan hormat sekali lagi kepada Bapak Presiden untuk berkenan meresmikan program digitalisasi pembelajaran, memberikan arahan sekaligus pesan untuk anak-anak Indonesia yang hari ini Bapak Presiden mengikuti acara ini dari 38 provinsi di Indonesia, dan semua 38 provinsi sudah menerima IFP yang 75% tadi.
Mudah-mudahan sampai 17 Desember nanti semua IFP sudah diterima untuk tahun yang pertama dan mudah-mudahan ada lagi untuk tahun yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadikan tahun pertama sebagai momentum penting untuk memulai pelaksanaan kebijakan prioritas Presiden di bidang pendidikan. Dan tempat berlangsungnya acara hari ini, SMP Negeri 4 Kota Bekasi adalah salah satu sekolah penerima manfaat dari program prioritas Presiden. Apa saja manfaat tersebut? Marilah kita simak video berikut ini. Dan toilet sekolah. Dan kini, hadirnya papan interaktif digital atau PID di sekolah merupakan langkah nyata dalam membangun digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Untuk itu, marilah kita simak video berikut. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebanyak 288.865 satuan pendidikan akan mendapatkan perangkat digitalisasi pembelajaran. Dan sudah lebih dari 215 ribuan perangkat telah dikirim dan diterima oleh sekolah seluruh Indonesia, berupa papan interaktif digital, laptop, bahan ajar digital, hingga penunjang listrik dan jaringan. Papan interaktif digital atau interactive flat panel bukan sekedar layar, ia menghidupkan ruang kelas. Dari layar televisi yang ini kita akan siarkan pelajaran-pelajaran, semua ilmu yang diperlukan, sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk seluruh anak-anaknya. Saya sangat bahagia ketika melihat murid bahagia menggunakan IFP. Kalau kita pancing, bagaimana yang ada itu? Senang. Hari kemarin cuma bisa nulis pakai spidol, tapi sekarang bisa nulis pakai tangan di TV cantik atau kita sebut dengan interaktif flat panel. Rumah pendidikan menjadi pusat konten ajar digital. Guru dapat memilih modul, berbagai sumber belajar, dan menghadirkan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dan dengan adanya smart classroom, anak-anak dapat belajar dengan lebih menyenangkan, belajar dengan lebih bersemangat, sehingga mereka dapat menjadi generasi Indonesia yang hebat. Digitalisasi pembelajaran bukan lagi mimpi, tapi langkah nyata untuk seluruh anak Indonesia dimanapun mereka berada. 1 tahun berdampak, 1 langkah menuju pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Kami sangat senang. Dan pada kesempatan berbahagia ini, Bapak Presiden berkenan untuk menyapa secara khusus para guru dan siswa dari berbagai daerah di Indonesia yang telah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudara-saudara sekalian, para guru, para siswa yang hadir melalui Zoom. Ini laporannya adalah 1.337 sekolah dari 38 provinsi. Jadi ini sesuatu yang baik sekali dan saya ucapkan selamat pagi. Mungkin di Indonesia Timur sudah siang ya. Hari ini kita meresmikan program di pembelajaran digitalisasi, di mana cukup besar prestasi yang kita capai. Sudah 75% dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan. Jadi ini saya kira baru awal dan saya menyapa ya beberapa perwakilan saja. SDN 50 Banda Aceh. SDN 50 Banda Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden. Silakan, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mangga, monggo. Perkenalkan nama saya. Saya adalah salah satu di SD Kota Banda Aceh. Kami dari SD Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih Bapak Presiden. Iya, atas bantuan papan interaktif digital untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia, termasuk kami yang ada di SD Negeri 50 Kota Banda Aceh. Kami memanfaatkan papan interaktif digital ini untuk membuka sumber belajar yang ada di rumah pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bersemangat lagi untuk siswa-siswinya, yang lebih menyenangkan, sehingga dengan adanya papan interaktif digital ini, anak-anak jadi lebih bersemangat dalam belajar. Seperti Bapak bisa lihat sendiri di belakang saya, anak-anak sedang sangat antusias untuk belajar hal-hal baru dan juga mereka ingin lagi dan lagi belajar. Tentunya hal ini juga dapat sangat membantu sekali untuk kami para guru untuk menciptakan pembelajaran dengan pemanfaatan digital dan juga sehingga menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna untuk peserta didik Bapak Presiden. Terima kasih. Sama-sama Pak Presiden. Terima kasih, terima kasih. Saya sangat gembira bahwa sudah dirasakan ada manfaatnya besar. Ini yang kita perlu, kita harus benar-benar memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia, tidak terkecuali. Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal. Kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi. Dan kalau tidak salah mungkin program ini adalah program mungkin yang salah satu terbesar di seluruh dunia, karena kita tadi sudah dilaporkan sudah 130.000 sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima 173.000, luar biasa, 173. Berapa hari yang lalu saya dapat laporan baru 130, sekarang sudah 173.000.
Ini luar biasa. Dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yakin sekali bahwa 17 Desember seluruh 288.000 sekian akan sudah menerima dan sudah operasional. Ini luar biasa. Tapi selalu saya pesankan jangan dipaksa. Kalau memang mundur-mundur 1, 2, 3 minggu jangan jadi masalah. Ya karena saya tahu banyak daerah itu sangat sulit. Tadi sepintas kita lihat di video ada yang pakai perahu, ada yang pakai motor sampai ke desa-desa. Yang penting kita ingin pendidikan kita dari TK, SD, SMP, SMA menjadi yang terbaik. Tidak kalah dengan pendidikan manapun di dunia. Ini cita-cita kita. Kita tidak malu-malu, kita mengakui masih banyak kekurangan, tapi kita bertekad untuk memperbaiki semuanya itu. Saya bertekad bahwa pemerintah yang saya pimpin akan memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita akan memperbaiki mutunya, kualitasnya, sarananya. Jadi saudara-saudara, kita tidak main-main. Masalah pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Saya kira itu. Terima kasih pada guru-guru yang tekun. Saya percaya bahwa kebangkitan suatu bangsa mulai dari guru-gurunya. Guru-guru lah yang akan membuka jalan Indonesia jadi negara yang baik, negara yang hebat. Terima kasih. Kita tunggu sebentar, ada azan.
Baik, terima kasih. Terima kasih dari Aceh. Kemudian saya sapa SMA Negeri 2 Binjai, Sumatera Utara. Ibu, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Bagaimana? Baik. Bagaimana penerimaan di sana? Baik. Baik, terima kasih. Selamat siang buat Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Menteri Pendidikan, dan juga jajaran. Kami dari Provinsi Sumatera Utara sangat bersyukur atas bantuan pada pendidikan, di mana ketika mendapatkan panel digital interaktif ini dalam proses pembelajaran, kami sebagai guru dan juga peserta didik sangat terbantu dalam proses pembelajaran, di mana di dalam belajar kami bisa banyak mengakses berbagai bahan dan juga konten-konten yang membantu proses pembelajaran di rumah pendidikan, terutama di ruang murid. Jadi anak-anak bisa belajar dari lab maya. Bapak bisa lihat pada saat ini anak-anak belajar biologi, mengidentifikasi perbedaan antara tanaman dikotil dan juga monokotil. Anak-anak belajar dengan interaktif dan juga sangat baik. Di sini kami sangat berharap sekali agar kedepannya nanti ada banyak materi yang lebih menarik lagi yang bisa kami akses di dalam program ini ataupun panel digital ini, sehingga kami guru-guru bisa memberikan yang terbaik juga buat anak-anak kami. Dan juga kami juga berharap berikan pendampingan yang luar biasa kepada guru-guru agar semuanya bisa terfasilitasi dengan baik. Untuk semuanya Pak, kami sangat bersyukur sekali, terima kasih sekali kepada dunia pendidikan untuk saat ini, dan berharap agar kedepannya dunia pendidikan bisa lebih baik lagi di pemerintahan Bapak. Mungkin ini aja dari kami dari SMA 2 Negeri Binjai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih dari Binjai. Sekarang saya sapa Satuan Pendidikan Non Formal dari Bintan. Kepulauan Riau. Selamat siang. Bisa dengar suara saya? Saya belum bisa dengar suara Anda. Mungkin harus dibuka itu, mute-nya atau apa gimana? Masih di mute? Oke, kalau gitu saya pindah ya ke SMPN 2 Bangkalan, Madura. Selamat siang. Bisa dengar suara saya? Tolong panitia belum coba. ya? Ya, silakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar? Selamat siang. Sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Presiden. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, perkenalkan saya Eka Yulistiawati dari UPTD SMP Negeri 2 Bangkalan. Kami mengucapkan sangat berterima kasih sekali dengan adanya bantuan papan interaktif digital ini. Karena dengan adanya papan interaktif digital ini, kami bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk para murid. Sehingga para murid menjadi lebih aktif. Nah, seperti yang dilakukan oleh siswa di belakang saya hari ini, kami belajar tentang organ jantung yang kami ambil dari rumah pendidikan di ruang murid tentang organ jantung, dan di sini mereka dengan senang sekali bisa menggambar maupun menjelaskan apa yang mereka bisa pahami, dan mereka bisa memahami dengan lebih dengan cara yang lebih menyenangkan.
Harapan kami ke depan, kami bisa lebih memaksimalkan lagi papan interaktif digital ini, sehingga bisa membentuk generasi yang berkemajuan. Demikian sekali lagi kami sampaikan, terima kasih Bapak Presiden atas bantuan papan interaksi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, saya senang bahwa ini dirasakan manfaatnya. Murid-murid lebih semangat, lebih cepat bisa nangkap pelajaran. Saya hanya titip harus dijaga, dirawat, ya jangan sampai rusak karena ini juga milik murid-murid, milik rakyat semuanya. Kita berkepentingan bahwa ini bisa dijaga, ya. Terima kasih dari Bangkalan. Terima kasih. Saya sekarang pindah ke Bali, Benua, SDN 01 Benua. Selamat siang Bu. Bisa dengar suara saya? Om Swastiastu Bapak. Selamat siang Bapak Presiden. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Agung Bapak, salah satu guru dari SD nomor 1 Benoa, Provinsi Bali. Sebelumnya Bapak, terima kasih saya ucapkan atas bantuan papan interaktif digital yang sudah Bapak berikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, karena sangat bermanfaat sekali Bapak. Contohnya seperti hari ini kegiatan pembelajaran kita, anak-anak melakukan kegiatan game edukasi yang ada di ruang murid, tepatnya di rumah pendidikan. Anak-anak sangat antusias sekali, bersemangat, dan semakin interaktif belajarnya Bapak. Harapan saya dengan adanya papan interaktif digital ini dapat membantu ketercapaian pembelajaran siswa. Terima kasih Bapak, sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih Bu. Syukur, terima kasih. Bermanfaat, tolong dijaga ya. Dan kita akan berupaya terus supaya lebih banyak lagi konten, lebih banyak lagi bahan yang bisa dikirim. Nanti juga bisa ada siaran pendidikan dari jarak jauh. Terima kasih. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih. Saya lompat ke Kalimantan Selatan. SMA Negeri 10 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan Bu. Yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Menteri, saya perkenalkan nama saya Kairunisa dari SMA Negeri 10 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak Bapak Presiden atas bantuan yang telah Bapak berikan. Hadirnya papan interaktif digital ini sangat membantu guru dalam kegiatan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan efektif. Serta hadirnya rumah pendidikan juga menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Harapan kami semoga digitalisasi pembelajaran semakin meningkatkan semangat belajar murid untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Izin Bapak, saya memanggil salah satu murid untuk menyampaikan pendapat tentang PID ini. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Salsa dari SMA Negeri 10 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah Bapak berikan kepada sekolah kami, yaitu berupa PID. Dengan adanya PID ini tentunya banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, yaitu pembelajaran jadi lebih efektif dan murid juga lebih aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Harapan saya yaitu kami bisa menggunakan PID dengan bijak dan baik, serta pendidikan di negeri ini semoga menjadi lebih maju. Sekian yang dapat saya sampaikan Bapak, saya selalu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sekarang akan lompat ke paling timur, Jayapura, SMKN 3 Teknologi dan Rekayasa, Kota Jayapura. Selamat siang Bapak Presiden dan Bapak Menteri.
Saya Anne Lamria dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Kami saat ini sedang menggunakan papan interaktif digital, yaitu dalam materi struktur bumi dengan menggunakan rumah pendidikan Lab Maya Animasi 3 Dimensi. Kami sangat berterima kasih Bapak karena dengan bantuan PID ini, kami dapat melaksanakan pembelajaran digital dan dampaknya pada siswa adalah mereka lebih bersemangat, lebih mudah paham, dan mereka juga sangat interaktif. Harapan kami ke depannya adalah Pak, agar konten vokasi khususnya untuk SMK bisa diperlengkapi kembali di rumah pendidikan. Kami izin Bapak untuk memanggil salah satu murid dari SMK Negeri 3 kepada Trivena untuk menyampaikan pendapatnya kepada Bapak. Izin Bapak. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Trivena Vanessa Frian Lofakdawer. Terima kasih Pak Presiden atas bantuan PID yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat senang menggunakannya. Semoga bisa ditambahkan untuk sekolah setiap jurusan di sekolah kami. Kalau Bapak datang ke Jayapura, semoga bisa singgah di sekolah kami di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, kita rencananya nanti tiap kelas insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya, ya. Nanti itu semua uang koruptor kita kejar kembali. Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, ya, supaya anak-anak kita pintar-pintar, ya. Terima kasih. Terima kasih. Jayapura, terima kasih. Baik, kalau begitu, kayaknya sudah perwakilan sudah saya sapa semua. Terima kasih semuanya, ya. Saya sangat gembira bisa jumpa melalui Zoom. Nanti kalau perlu kita uji coba sekaligus kita bicara ke semua sekolah melalui interaktif ini. Ya. Terima kasih. Dan selanjutnya, hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penyelenggara beserta seluruh jajarannya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Para Menko yang hadir, ya. Menko PMK Profesor Pratikno, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Saudari Mutia Viada Hafid, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Saudara Muhammad Kodari, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Saudara Fajar Riza Ulhaq, Ketua Komisi 10 DPR RI Saudari Hatifah Saifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Saudari Esti Wijayanti,
Saudari Himatul Aliyah, Gubernur Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi, Wakil Wali Kota Bekasi, Saudara Abdul Haris Bobiho, yang saya hormati para petugas, para pejabat, para guru yang hadir, para tenaga pengajar yang hadir atau yang mengikuti melalui video conference. Dan terutama yang saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi dari seluruh Indonesia yang saya cintai. Rekan-rekan pers dan media yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan, dan yang juga saya cintai. Kadang-kadang enggak, itu joke gitu. Pertama-tama tentunya selalu sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, kedamaian, kerukunan, dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa hadir dalam acara yang baik ini, yaitu peluncuran program digitalisasi pembelajaran. Yang benar yang mana? Pembelajaran digitalisasi atau digitalisasi pembelajaran? Menteri Pendidikan? Pembelajaran. Oke. Nah, ini siapa bikin pidato saya nih? Pembelajaran digitalisasi. Yang baru saja kita saksikan, ini adalah program kita sebagai usaha kita, upaya kita untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional kita. Kita tidak perlu malu-malu, kita tidak perlu takut untuk mengakui kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak semua pihak, janganlah kita takut melihat kekurangan kita. Dengan kita lihat kekurangan, kita ketahui kekurangan, kita mengerti apa yang sudah dibuat. Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa jadi negara yang berhasil. Melalui pendidikan kita bisa merdeka. Kemerdekaan kita proklamasikan 17 Agustus tahun 45. Tapi sebelumnya tokoh-tokoh pendidikan sudah melalui pesantren-pesantren, melalui sekolah-sekolah, melalui taman siswa, tumbuh kemampuan rakyat. Kita memahami bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran.
Tidak ada kemakmuran kalau kita tidak bisa menguasai sains dan teknologi. Saudara-saudara sekalian, negara kita, Nusantara kita ini negara gugusan kepulauan terbesar di dunia. Ternyata adalah gugusan yang sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi kita harus akui, karena kita sebagai bangsa, terutama para pemimpin-pemimpinnya, kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut, maka ratusan tahun kekayaan kita diambil oleh bangsa lain. Sekarang kita para pemimpin dari semua pihak, dari semua sektor, pemimpin agama, pemimpin buruh, pemimpin cendekiawan, pemimpin politik, pemimpin pengusaha, pemimpin tentara, pemimpin polisi, pemimpin budayawan, pemimpin wartawan, harus mulai sadar apa itu berbangsa dan bernegara. Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memberi kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat bangsa itu. Itu tujuan utama suatu negara. Tidak bisa negara itu yang makmur hanya segelintir orang di atas, tidak bisa. Itu bukan negara merdeka. Dan itu negara pasti gagal. Dan Indonesia tidak mau gagal. Karena itu Indonesia tidak boleh mempertahankan keadaan di mana yang menikmati kekayaan Indonesia hanya segelintir orang. Apalagi bila orang-orang tersebut tidak cinta sama tanah air. Apalagi kalau orang-orang tersebut tega membawa lari kekayaan Indonesia keluar dari Indonesia. Ini harus kita hentikan. Dan saudara-saudara, salah satu bidang yang sangat penting dalam kebangkitan suatu bangsa, saya sudah katakan, adalah pendidikan. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin memang memiliki tantangan dan tugas yang sangat berat. Karena tidak bisa kita fokus di satu sektor, perbaiki, habis itu di satu sektor perbaiki, di satu sektor perbaiki, tidak bisa. Kita ketinggalan. Tempo pembangunan dunia ini sangat cepat. Bangsa-bangsa lain bergerak sangat cepat. Kita terpaksa kita harus kejar. Harus kita kerja keras. Di semua bidang. Bidang pemerintahan, perbaiki birokrasi, hentikan korupsi, hentikan kebocoran. Bidang BUMN, perbaiki BUMN, hentikan penyelewengan kebocoran. Di bidang penegakan hukum,
perbaiki. Di bidang ekonomi makro, perbaiki. Di bidang kesehatan, perbaiki. Di bidang pendidikan, upaya yang sangat besar. Kita butuh dokter yang banyak, dokter gigi yang banyak, insinyur-insinyur yang banyak, ilmuwan-ilmuwan yang banyak, supaya kita bisa kelola kekayaan kita. Supaya kekayaan kita ini yang bisa kita gelontorkan sehingga semua rakyat merasakan. Di Republik Indonesia yang merdeka di abad ke-21 tidak boleh ada orang yang lapar di negara ini. Saya dari waktu usia muda, saya telah bersumpah jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit. Anak-anak yang sekolah tidak makan. Karena itu kita sekarang saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu. Kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada gunanya saling membenci. Tidak ada gunanya saling dendam. Tidak ada gunanya saling curiga. Tidak ada gunanya. Rakyat membutuhkan hasil yang cepat. Tidak boleh terlalu banyak omon, pinter ngomong. Tidak. Kita harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat kita. Dan saya terima kasih dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan seluruh jajarannya telah berhasil dengan program ini luar biasa. Saya berpikir program ini mungkin butuh 1 tahun lebih. Tapi ternyata sejak kita canangkan, waktu bulan apa ya kita canangkan ya, Menko sama Mendik. Mei. Yang mulai ratas itu Mei. Jun, Juli, Agustus, September, Oktober, November ini sudah tadi dilaporkan 173.000 panel terpasang. Kalau dipelajari, dicek, mungkin di dunia ini salah satu program yang terbesar dan tercepat. Saudara-saudara sekalian, digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini. Kita tahu guru perlu ditatar. Dan kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana guru-guru kita kurang kompetensinya, tidak salah, seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematik, ya kan, biologi, kimia, fisika, mungkin susah di daerah-daerah, laboratorium sulit dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Tapi walaupun kita lompat,
kita kejar lagi bahwa kita ingin, saya katakan tadi, memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita ingin konsolidasi sekolah-sekolah itu. Kalau sekolah-sekolah itu muridnya sudah kurang, kita konsolidasikan. Dan kita bikin sekolah-sekolah yang bagus. Rencana saya kita akan mulai bikin sekolah terintegrasi dengan fasilitas modern sama dengan sekolah yang ada di negara-negara maju. Saya memang begitu. Canangkan, nanti kita akan menuju tercapai. Tapi kita kalau ragu-ragu nggak akan ada apa-apa. Saudara-saudara, program ini sudah kelihatan tanda-tanda potensi keberhasilan. Ya, kita tidak puas. Jangan cepat puas. Konten harus tambah. Dan kita harus berjiwa besar. Kita harus terbuka. Cari konten terbaik dari manapun di dunia. Belajar dari siapapun yang terbaik. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita punya sumber-sumber konten dari mana-mana. Saya minta Dikdasmen bikin tim mengkaji dan membuat penyesuaian bahan-bahan konten animasi dari manapun, disesuaikan supaya bisa diterima oleh anak-anak kita di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai semua sekolah 288.000 sekian ratus. Bagus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah 1 juta panel kira-kira. Nanti pasti ada orang pinter, apa bisa? Nggak mungkin. Ini program gila Prabowo, ya kan? MBG nggak mungkin. Alhamdulillah makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Presiden Brazil menyampaikan ke saya, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita belum sampai 12 bulan. Sudah mencapai 44 juta. Tapi kita tahu, kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta. Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya, Pak, kami belum terima MBG. Ya saya jawab, sabar. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima.
Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Karena ini adalah uang rakyat. Harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang. Supaya tidak terjadi penyimpangan. Dari sekian juta ada kekurangan, ada yang mereka bilang keracunan, ya namanya sakit perut biasa sebetulnya, ya. Makan di warung sering, saya makan di rumah aja juga sering salah makan, ya. Kadang-kadang kurang cuci tangan, tapi kita ambil alih tanggung jawab. Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat. Pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil harus diambil. Alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apapun, ternyata rakyat merasakan manfaatnya. Kalaupun ada beberapa orang yang tidak setuju, itu saya kira wajar, ya. Tetapi secara garis besar, sebagian besar setuju. Sebagian besar merasakan manfaatnya. Dan kita akan merasakan manfaatnya. Tanya guru-guru. Anak-anak itu merasa manfaat atau tidak dapat makanan. Sekali makan di sekolah. Saya hakul yakin mereka merasakan manfaatnya. Mereka akan jadi lebih kuat. Dia akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi. Ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas. Saudara-saudara. Saudara-saudara, sekali lagi, program ini sangat strategis. Saya juga terima kasih mitra kita yang membantu mempercepat ini, kelompok yang dipimpin Saudara Istiak Khan sangat membantu saya sebagai penasihat saya dan mengorganisir distribusi kemana-mana. Ini prestasi yang luar biasa. Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288.000 alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia, termasuk yang di 3T, di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim. Alhamdulillah sebagian sudah sampai. Hanya saya dapat laporan ada 140 sekolah yang ada di pegunungan-pegunungan yang susah. Tapi insya Allah kita pun akan sampai ke situ. Dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini baru awal. Kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka. Dan semua modul ini nanti boleh diakses
gratis oleh siapapun. Jadi kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget, ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah. Semua ini akan tersedia untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat bekerja, dan semua anak-anak sekolah di Indonesia belajar yang baik, masa depanmu cerah. Indonesia nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Ya. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri. Ya. Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik. Enggak boleh lagi ada pengemudi becak usianya di atas 70 tahun. Ya. Nanti tolong para menteri pikirkan rencana bagaimana, ya. Pokoknya Indonesia akan bangkit bersama-sama, kita menuju Indonesia yang hebat, Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Selamat berjuang, selamat bekerja. Anak-anak belajar yang baik, tekun, hormati gurumu, cintai orang tuamu, ya. Semangat cinta tanah air. Merdeka. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk tetap berada di atas panggung untuk prosesi peluncuran. Ini ketinggalan. Ini salah satu yang paling penting. Pantun. Saya nggak mau kalah sama Menteri Pendidikan dan ke pasar pagi membeli pepaya. Pulangnya singgah di taman kota. Digitalisasi pembelajaran kian berjaya. Meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita. Air mengalir di lereng perbukitan. Jernih memancar cahaya mentari. Pendidikan dengan digitalisasi pembelajaran, inovasi dan kreasi akan melahirkan generasi cerdas. Dan selanjutnya untuk prosesi peluncuran berkenan untuk mendampingi Menko PMK, Mendikdasmen dan perwakilan siswa dan siswi SMPN 4 Kota Bekasi. Saya di UNESCO baca itu Pak, yang kemarin pidato pertama dalam bahasa Indonesia. Oh ya. After 80 years. Oh ya. Ayo sama-sama. Ayo. Monggo. Monggo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin 17 November tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas.
belajar yang baik, cintai ayah dan ibu, hormati guru, rukun sama teman, cintai tanah air kita, merdeka! Terima kasih Bapak Presiden atas pesan yang telah dituliskan untuk guru dan murid di seluruh Indonesia. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden sudah berkenan hadir.